Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanya. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Pengamen ondel-ondel ini terekam memukul dan juga menendang seorang bocah yang sedang bermain suaranya bagus banget. Seperti misalnya dua orang pengamen jalanan dari kota Makassar ini, pemirsa, yang sempat viral di media sosial. Seorang pengamen jalanan meronta menolak dibawa petugas saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sawah Besar, Jakarta. It's not over yet. We have to save this country for a brighter future. We need to make a change. But at least, to make a big difference, we have to start it from a small step. And that small step is... Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, kenyataannya berbeda karena masih banyak sekali terjadi perilaku penyimpangan seperti fenomena eksploitasi anak usia dini menjadi pengemis dan pengamen jalanan. Eksploitasi ini sangat gencar dilakukan oleh para oknum demi menghasilkan pundi-pundi rupiah dengan berbagai cara. Sejatinya, menjadi anak jalanan itu bukan pilihan yang diinginkan oleh setiap individu, melainkan suatu tuntutan demi mencari uang dan nafkah. Fenomena ini belum dapat diatasi oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Maraknya fenomena anak jalanan di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan sering ditemukannya anak-anak jalanan yang bermain dan mencari uang di jalan-jalan berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu di antaranya berada di lampu merah Simpang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Di balik maraknya fenomena anak jalanan, adanya indikasi bahwa anak jalanan tersebut terpaksa mencari pundi-pundi rupiah karena atas dasar dorongan bahkan paksaan dari para oknum yang memanfaatkannya. Selain itu, peneliti juga merasa bahwa permasalahan anak jalanan ini masih menjadi isu kemanusiaan yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya. Di satu sisi, adanya indikasi eksploitasi terhadap anak-anak jalanan tidak dapat dipungkiri dapat berdampak terhadap kehidupan anak-anak yang masih di bawah umur. Faktor-faktor penyebab. Yang pertama, perekonomian keluarga. Ekonomi keluarga yang kurang baik membuat orang tua untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja sulit, sehingga banyak anak usia dini yang memilih untuk mengemis dan menjadi pengamen jalanan. Yang kedua itu adalah konflik antar keluarga. Banyak yang menimbulkan konflik, salah satunya kurangnya perhatian dari keluarga, sehingga anak tersebut seperti terlantar dan lebih memilih menjadi pengamen jalanan. Yang ketiga, mencari kesenangan dan jati diri. Banyak anak usia dini hanya sekedar ikut-ikutan saja dengan alasan solidaritas sesama teman, sehingga mereka memilih mencari jati dirinya di jalan dan menjadikan mereka sebagai seorang pengemis atau seorang pengamen jalanan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa fenomena eksploitasi anak usia dini menjadi pengemis dan pengamen jalanan di wilayah lampu merah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, menunjukkan adanya dampak yang ditimbulkan, yakni keselamatan dan kesehatan, di mana hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bang Arya, selaku pengamen jalanan, bahwa pernah ada kejadian pengamen yang keserempet mobil. Dari sinilah dapat diketahui bahwa mereka yang bekerja sebagai pengemis dan pengamen jalanan rentan dengan keselamatan dan kesehatan. Dampak lainnya pun ditemukan bahwa kekhawatiran masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Mehmet, bahwa masyarakat suka merasa khawatir kalau kita sudah kumpul, padahal kita nggak copet, kita tuh jual suara. Dari sinilah dapat diketahui bahwa mereka juga rentan terhadap stigma masyarakat, yang mana pengemis dan pengamen sering mendapatkan julukan orang-orang kriminal, karena masyarakat melihat dari satu sisi fisiknya saja, seperti bertato dan berkumpul bareng-bareng. Tentu dalam menangani fenomena eksploitasi anak usia dini menjadi pengemis dan pengamen jalanan, perlu adanya upaya dari pemerintah. Dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada Dinas Perhubungan, menunjukkan bahwa anak-anak jalanan mengganggu lalu lintas, dan tugas itu merupakan tugas Satpol PP. Tapi, dari pihak Dishub sendiri hanya sebatas menegur ke anak jalanan, terkait jangan ngamen setiap hari, karena banyak masyarakat terganggu. Selain itu, hasil dari pengamatan kami dengan mewawancarai kepada para pengamen menunjukkan hasil bahwa Satpol PP telah melakukan upaya dalam sterilisasi wilayah dan mengamankan beberapa anak jalanan. Di sini, Satpol PP setiap hari Senin sama Kamis melakukan razia di wilayah lampu merah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Namun berbeda dengan Satpol PP dan Dishub, justru polisi yang berada di kawasan tersebut tidak mengamankan anak jalanan, melainkan polisi memberitahukan jadwal mengenai razia yang dilakukan oleh Satpol PP. Untuk menganalisis kasus ini, kami menggunakan containment theory, merupakan teori pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Walter Charles Reckless pada tahun 1961. Teori tersebut merupakan teori pengendalian sosial yang menjelaskan mengapa seorang individu dapat melakukan suatu tindakan perilaku menyimpang, sementara yang lain tidak. Di mana menurut Walter, adanya individu yang melakukan perilaku menyimpang dan tidak berkaitan dengan adanya pertahanan diri yang dimiliki seorang individu dalam suatu masyarakat tertentu. Seperti halnya yang terjadi pada anak jalanan maupun anak-anak yang mengemis di lampu merah Tiga Raksa. Mereka melakukan suatu penyimpangan itu bukan tanpa sebab, melainkan terdapat alasan yang membuat mereka berani untuk melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Contohnya, ada beberapa anak yang mengamen dan mengemis di jalanan, namun mereka tetap bersekolah, di mana setelah pulang dari sekolah, mereka kemudian mengamen dan mengemis pada sore hari. Kemudian, ada juga anak-anak yang mengamen dan mengemis di jalanan karena mereka kabur dari rumah, yang disebabkan oleh suatu permasalahan dan lainnya, sehingga mereka pun harus mengamen dan mengemis agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seharusnya pemerintah dapat mengatasi fenomena ini dengan melakukan perlindungan anak di bawah umur yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada hakikatnya, anak-anak merupakan generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita bangsa, sehingga sudah seharusnya pemerintah memberikan kehidupan yang baik dan layak dalam memenuhi kebutuhannya. Dan jangan sampai anak-anak Indonesia putus sekolah hanya karena mencari penghasilan di jalanan. Namun, kenyataannya masih banyak sekali yang menemukan anak-anak yang bekerja di jalanan sebagai pengemis atau pengamen